Salam, jumpa kembali dengan Dedi Podcast. Hari ini saya akan berbincang-bincang atau membahas suatu isu yang telah lama, tahun 2020, yang berhubungan dengan kemarin yang saya ungkapkan, yaitu X1 ya, jadi killing one mengenai virus pembunuh virus. Jadi ini adalah berhubungan dengan yang telah saya sampaikan. Tapi ini saya bawakan dahulu itu 2 tahun 3 tahun yang lalu, waktu memang COVID mulai rame-ramenya ya. Jadi yang saya bahas adalah mengenai UVC ya, atau UVGI, istilahnya ultraviolet germicidal irradiance. Jadi suatu alat memang untuk mengeliminasi atau menonaktifkan virus. Jadi pada saat itu memang lagi top-topnya ya. Oleh sebab itu waktu itu saya diminta oleh Signify juga di depan para pemerhati bangunan ya, pengelola bangunan, untuk menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai sinar ultraviolet itu. Baik, ini adalah elektromagnetic spectrum ya dari sinar ultraviolet ya. Dan di dalamnya dibagi ada 4 gelombang. Masing-masing panjang gelombangnya itu, yang pertama itu 780 nanometer, yang kedua itu visible light, panjang gelombangnya 400 sampai 780 nanometer. Yang ketiga adalah yang akan kita bahas mungkin agak lebih detail, yaitu ultraviolet dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer. Dan yang terakhir adalah X-ray dengan panjang gelombang sampai 100 nanometer. Saya tidak akan membahas semua elektromagnetic spectrum ini, tetapi kita akan konsentrasi di spektrum yang ketiga, yaitu ultraviolet ya, atau kita singkat UV. Dan saya akan membahasnya secara umum lah. Nah, ini masalah ini tahun 2020 ya. Tapi hubungannya erat dengan keadaan sekarang, karena keadaan sekarang virus itu tidak habis ya. Virus itu masih ada, cuman kenapa tidak terkena kepada kita? Karena memang kita sudah divaksin, sudah di booster, sehingga daya tahan tubuh kita kuat. Tadi virus itu masih ada, bermacam-macam, dan kebetulan yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu adalah vaksin untuk SARS-19 ya, COVID-19. Nah, sedangkan sekarang kan banyak lagi macam-macam virus baru ya. Oleh sebab itu isu ini saya rasa masih valid lah ya untuk kita bahas atau kita perhatikan. Jadi memang UV ini sangat efektif ya di dalam mengeliminasi virus atau bakteri-bakteri ya kan. Nah, ini adalah kita akan bahas masing-masing ya dari UV tersebut, yaitu UVA dengan panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer, umumnya disebut black light ya. Dan mempunyai dampaknya kecil sekali terhadap pembunuhan atau mengeliminasi virus ya, atau desinfeksi. Nah, kita bisa lihat UVA itu dalam sehari-hari sebagai pembunuh hama yang warnanya ungu gitu kan, atau insect killer lah. Kemudian di lampu TL, maupun LED dan sinar laser ya. Sedangkan UVB dengan panjang gelombang antara 280 sampai 315 nanometer juga mempunyai dampaknya kecil ya, dalam hal desinfeksi terhadap virus ya. Tapi panjang gelombang
yang 300 nanometer mungkin bisa lebih efektif ya, dalam menonaktifkan virus. Tapi dampaknya memang lebih besar terhadap iritasi kulit atau dan mata ya, karena UVB mempunyai daya tembus yang lebih kuat terhadap kulit. Nah, kalau kita bicara dengan UVC dengan panjang gelombang 100 sampai 280 nanometer, ini adalah yang mempunyai dampak lebih besar dalam menonaktifkan virus, bakteri. Oleh sebab itu, UVC disebut juga GUV atau germicidal ultraviolet atau UVGI, ultraviolet germicidal irradiation, atau sinar ultra yang mampu menonaktifkan kuman. Yang lebih populer lagi ya tadi saya bilang ya, UVGI, ultraviolet germicidal irradiation, dengan panjang gelombang biasanya disebut 257,4, ada di nanometer, kita bulatkan menjadi 254 sebagai panjang gelombang yang paling efektif dalam menonaktifkan segala jenis bakteri dan virus. Sedangkan ya, UVC yang terakhir atau dengan panjang gelombang di bawah 200 nanometer, terutama dengan panjang gelombang 22 nanometer yang kemarin saya bilang di alat yang X1 itu waktu itu 2 tahun yang lalu masih dalam penelitian ya. Mampu juga mempunyai desinfektan. Sedangkan dengan panjang gelombang yang di bawahnya itu 200 nanometer, itu penelitian juga menimbulkan ozon ya, yang juga berbahaya bagi manusia ya. Nah, jadi ini panjang gelombang yang 222 nanometer itu 2 tahun yang lalu sudah ada dan masih dalam penelitian ya. Tapi sekarang seperti yang sampaikan kemarin, makanya saya buka lagi webinar ini ya, itu untuk makalah ini untuk merefresh ya gitu kan, bahwa UV itu masih alat yang paling efektif. Jadi semua jenis mikrobiologi itu rentan terhadap ultraviolet. Ya. UVC mempunyai panjang gelombang yang paling germicidal. Kerusakan optimal pada mikroorganisme terjadi pada gelombang 294 nanometer. Dan ketahui badan-badan federal seperti OSHA atau NIOSH dan CDC itu menyarankan pada saat itu ya menggunakan UVC dengan panjang gelombang 254 dalam proses penghapusan virus atau mengeliminasi virus baik pada permukaan maupun mikroorganisme pada udara. Waktu itu sih kita belum begitu aware mengenai aerosol, jadi kita masih ngomongin droplet, masih ngomongin droplet ya, jadi yang bisa karena sentuhan atau kena jarak yang dekat ya. Kemudian dosis yang terus menerus dalam waktu ke waktu itu telah terbukti mempercepat kematian sel-sel daripada virus. UVC tersebut bisa menghancurkan inti mikroorganisme atau DNA yang menyebabkan kematian sel dan membuat sel tidak mampu mereplikasi, ya, jadi dia tidak bisa berkembang biak. Nah, sebetulnya riwayat UV itu sebagai desinfeksi itu sudah lama, ya, jadi bukan barang baru lah. Jadi saya ulangi bahwa sinar UV ini bukan barang baru ya di dalam penonaktifan virus ya, sebagai desinfeksi. Jadi dari tahun 1892 itu sudah dipakai untuk antraks ya, UV dipakai untuk germicidal antraks ya. Kemudian tahun 1909 itu dipakai pada pengolahan air ya. Jadi pengolahan kita tahu bahwa sekarang pun untuk agar sterilisasi air minum itu kita masih menggunakan UV ya. Contoh umpamanya di hotel-hotel itu kalau buat ice maker itu pasti airnya dikasih UV dulu sehingga virusnya betul-betul mati ya. Jadi bukan barang baru. Nah, 1936 diterapkan di rumah sakit ya, ditaruh di atas ya, di upper room gitu kan. Kemudian 1937 sama di atas udara diterapkan di sekolah-sekolah. Ya kan. Kemudian 1940
Mulai alat-alat ini dipakai di sistem HVAC, ya, mungkin di dalam coilnya apa segala macam, nanti kita singgung lebih sedikit, lebih banyak ya. Kemudian 1999 WHO merekomendasikan UV untuk mengontrol tuberkulosis atau TBC ya. Dan 2003 CDC menyetujui penggunaan UV untuk kontrol tuberkulosis, jadi untuk TBC. Jadi UV ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi karena memang dia mampu mengeliminasi virus dan kemudian sekarang ada pandemi COVID-19, maka mulailah ramai lagi masalah UV ini dikemukakan ya, ditimbulkan. Nah, kita harus juga berhati-hati sebelum kita memutuskan menggunakan sinar UV, perlu kiranya kita mengetahui batas-batas standar ya terhadap paparan atau iradiasi sinar UV. Badan NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Health telah menerbitkan batas aman dari penggunaan sinar UV dengan panjang gelombang yang 254. Jadi kita ngomongin hanya 254 nanometer. Yaitu sebagai berikut. Untuk besaran iradiasi 600 mikrowatt per sentimeter persegi, paparannya maksimum 1 detik. Untuk 100 mikrowatt sentimeter persegi, paparannya maksimum 1 menit. Untuk 1,7 mikrowatt per sentimeter persegi, panjangan pancaran maksimumnya 1 jam. Dan untuk 0,2 mikrowatt sentimeter persegi, paparan maksimumnya 8 jam. Jadi ini menentukan berapa lama kita menggunakan sinar UV secara aman, gitu kan. Jadi tidak menimbulkan iritasi pada kulit ataupun pada mata. Nah, UVC sebagai disinfektan adalah yang paling efektif dalam menonaktifkan virus dan bakteri ya, termasuk virus COVID. Pemanfaatan UVC tersebut dapat dimanfaatkan di berbagai aplikasi ya, seperti di restoran, perhotelan. Nah, pertama, disinfeksi udara di atas ruangan ya, bisa dipakai untuk menangkal virus. Bakteri di area yang berdensity tinggi, di lobi, di gym, di kantin, restoran, atau ruang meeting. Kemudian yang kedua, itu di daerah-daerah pada permukaan koil pendingin ya. Selain itu, di dalam koil pendingin bisa menghemat energi ya, yang disebabkan oleh koil pendingin itu menjadi bersih dari bakteri maupun virus. Biasanya kan banyak lumut, banyak di koilnya, itu bisa bersih karena disinari dengan UV. Dan ketiga, biasanya juga dipasang pada saluran udara ya, itu tentunya untuk memperbaiki kualitas udara yang akan masuk ke dalam ruangan, itu bebas dari bakteri dan virus. Dan yang keempat itu disinfeksi permukaan atau surface disinfection, yang biasa kalau kita kan menggunakan sebelumnya pakai spray ya, spray disemprot desinfektan, tapi kan itu agak ada chemical content ya, yang chemical content itu terutama bisa hazard buat kita sendiri ya, juga mengandung racun. Jadi memang kita harus juga memilih-milih menggunakan desinfektan yang betul-betul aman buat kesehatan. Nah, kalau kita bicara mengenai desinfektan yang pertama seperti upper air, ya kan? Nah, ini biasanya dipasang di atas ya. Upper air itu dipasang di atas kira-kira 7 kaki atau 2,1 meter. Nah, kenapa dipasang di atas? Ada beberapa pertimbangan ya. Untuk pasang di atas karena tidak ada ventilasi di ruangan. Tidak mempunyai ventilasi mekanis atau ventilasinya terbatas. Pasangan upper room tersebut sebaiknya diterapkan di banyak orang tempat berkumpul ya. Tadi ditampilkan di lobi, kalau di hotel, di gym, kantin, restoran, dan ruang meeting. Pemasangan membutuhkan iradiasi yang rendah ya. Jadi kalau dipasang di atas gitu, ke bawahnya kita harus mendapatkan iradiasi yang rendah ya, sehingga itu aman dari iritasi terhadap kulit dan
mata ya. Kemudian juga dibantu dengan memasang ventilasi agar udara itu didilut ya, diputarin ke atas sehingga dia bisa dieliminasi oleh sinar UV tersebut. Dan dianjurkan menggunakan kipas angin apabila ventilasi tidak memadai dengan menggunakan pedoman 2 atau 6 ACH pertukaran udara. Nah, ini gambar ini adalah contoh pemasangan sistem upper room ya, yang aman ya. Jadi yang terus dipasang di atas, namanya titik lampunya dipasang di ketinggian 2,1 meter dengan UVC distribusi iridasi. Dalam ruangan disarankan untuk germicidal yang efektif adalah di atas 10 mikrowatt per centimeter persegi atau 30 mikrowatt sampai 50 mikrowatt per centimeter persegi. Dengan batas iradiasi untuk mata itu 0,24 sampai 0,4 mikrowatt per centimeter persegi. Dan dengan 2 kali atau 6 kali pertukaran udara. Nah, ini perlu menjadi perhatian, dan tentunya kalau memang di ruangan luar yang sangat sensitif, ya, perlukannya konsultan untuk atau distributor lampu untuk menghitung berapa sih yang tepat iradiasinya, berapa jumlah lampunya, dan ini adalah pedoman untuk kita ketahui agar kita bisa membeli barang yang tepat. Nah, di sini adalah pedoman ya, penyederhanaan untuk iradiasi lampu agar merata ya. Jadi 30 watt per centimeter persegi atau 30 mikrowatt, 50 mikrowatt per centimeter persegi, rata-rata untuk penyederhanaan hitungannya adalah sebagai berikut. Jadi 1,87 watt per meter persegi untuk per luas lantai atau 0,6 watt per meter kubik lampu per volume ruangan. Untuk upper room ini adalah rule of thumb-nya ya, tapi untuk lebih detail sebaiknya diukur, dihitung, kemudian diukur dengan radiometer berapa sih iradiasi yang ada sampai ke batas mata atau orang di bawahnya sesuai dengan standarnya NIOSH tadi. Kemudian untuk menentukan fluence atau dosing microwatt per second atau per centimeter persegi yang tepat perlu simulasi ya. Jadi kita perlu orang yang expert dengan software, biasanya distributor lampunya yang mempunyai software sendiri untuk mengetahui dosis energi yang diperlukan untuk menonaktifkan itu. Jadi kita fluence-nya itu harus tepat ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah seperti yang disarankan oleh NIOSH tadi ya. Jadi kita mesti betul-betul paham mengenai berapa sih fluence atau dosa yang cocok untuk ruangan. Nah, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan UVC dengan metode upper room ya. Ini ada di ruang kantin, kemudian juga ada di rumah sakit, kemudian ada di reception, lobby ya. Jadi bermacam-macam lah, itu untuk khusus untuk di upper room. Dan ingat bahwa lokasinya itu harus selalu di atas dengan jarak 7 feet atau 2,1 meter tinggi ya. Nah, ini gambar contoh pemanfaatan UVC dalam ruangan AHU ya. Bisa dalam coil, bisa di dalam ducting, bisa di depan coil, bisa di belakang coil, bisa dua-duanya. Nanti kita akan sedikit bahas. Nah, tadi yang disampaikan selain di upper room ya, UVC terus dapat pula dimanfaatkan di dalam sistem tata udara ya. Karena memang di gedung ini kan banyak sistem centralized atau sistem tata udara di mana virus itu juga setelah itu diketahui dia menyebar dari beberapa studi lewat udara ya, aerosol. Jadi lampu bisa dipasang di belakang coil pendingin AHU ya. Baris lampu yang dipasang dalam sistem AHU umumnya difokuskan pada kumparan pendingin, ya, coil pendingin atau drain pan di daerah permukaan basah lainnya sehingga mampu membersihkan mikroorganisme dalam permukaan kumparan tersebut ya, di permukaan kumparan tersebut. Bisa membersihkan bakteri dalam drain pan dan mampu melakukan penghemat energi sebesar 10-15% yang disebabkan karena coil atau kumparannya yang menjadi bersih karena dipasangnya UV di daerah yang basah. Nah, iradiasi UV dalam AHU dapat lebih rendah daripada sistem desinfeksi udara dalam ducting ya.
dalam waktu paparan yang lama. Jadi di dalam bau ini dia harus jalan terus 24 jam ya, sehingga dia betul-betul secara kontinus mengeliminasi bakteri itu berkembang biak. Keuntungan utama dalam sistem tersebut adalah paparan distribusi yang merata di seluruh permukaan kumparan. Nah, di depan koil itu merata karena ada jaraknya pemasangannya. Lampu UV pada umumnya diletakkan 30 cm hingga 90 cm dari permukaan kumparan. Di depan 30 sampai 90 tergantung daripada besaran lampunya sendiri ya, watt atau iradiasi. Dan dijalankan 24 jam. 7 hari seminggu agar menimbulkan efek pasif. Ini disarankan itu waktu masa pandemi ya. Jadi betul-betul udara itu orang bersih, orang waktu itu work from home ya kan. Jadi banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang disarankan. Nah, ini contoh dan tampak pemanfaatan UV pada permukaan yang mampu menonaktifkan mikroorganisme atau biofilm ya, sehingga mampu membersihkan permukaan koil dan minimum waktunya 3 bulan lah, tergantung dari fluence atau dosis UV tersebut. Ini dilihat sebelum dan sesudah ya dipasangnya di belakang koil dari depan koil ya. Jadi betul-betul ini bisa membersihkan dan menghemat energi. Nah, ini contoh sebelum dipasang UV pada koil, kita lihat betapa banyak sekali mikroorganisme yang nempel di dalam koil tersebut dari udara yang bersih ke udara yang masuk buat filtering yang tidak sempurna. Nah, ini juga contoh setelah 16 bulan ya. 16 bulan dipasang UV. Nah, itu kelihatan ya sebelumnya itu kelihatan lampu UV-nya di belakang itu gelap karena semua permukaan koil ini tertutup oleh mikroorganisme. Setelah 16 bulan dijalankan, nah itu bisa kelihatan terang. Ini juga studi diperoleh dari ASRE ya. Dan ini juga tentunya seizin ASRE kita menampilkan ini. Oke, jadi penurunnya bisa sampai 14% sampai 15% ya. Pada penyerapan kalor kan sampai 21 sampai 20% penurunan pada perbedaan tekanan pada koil. Jadi karena finnya bersih, makanya tekanan dalam koil pun juga menjadi lebih ringan gitu. Nah, ini pro dan kontranya ya kan. Kalau pemasangan UVC di belakang koil pendingin, pro-nya itu menjaga koil, keuntungannya menjaga koil dan rimpan tetap bersih dari pertumbuhan mikrobiologi, mempertahankan sirkulasi udara ya 6 sampai 15 ACH, kemudian bisa mempotensi penghematan energi, kebersihan koil fin mencerminkan efek daripada UVC. Nah, kerugiannya suhu udara dingin tentunya mengurangi output daripada UVC ya. Adanya kemungkinan penurunan kualitas material karena radiasi ya. Karena ada radiasi, itu material-material di dalam bisa terpengaruh ya, karena memang UV itu ada dampaknya terhadap material-material. Nah, di gambar ini kita lihat kombinasi pada kedua sisi ya. Jadi di belakang sama di depan koil dipasang ya. Nah, ini contoh yang di maksimum di dua sisi ya, baik permukaan udara maupun di pembersihan koil, sehingga mampu memperbaiki kualitas udara dalam ruang. Dan tentunya harus juga ada investasi yang perlu dipertimbangkan karena adanya penambahan jumlah alat. Tentunya ini akan lebih mahal daripada sistem-sistem yang biasa satu permukaan. Nah, ini adalah kombinasi pada kedua sisi ya. Contoh saja ya, di belakang koil membersihkan permukaan drain pan, kemudian UVC suhu sangat hangat di pan menambahkan fungsi kontrol infeksi ya. Kalau depan filternya karena hangat pasti suhunya daya pembunuhan virusnya lebih baik ya. Jadi UVC dapat bekerja sendiri atau bersamaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga beberapa contoh ya yang ada di belakang koil ya. Pemasangan UVC di belakang koil ya. Nah, pro dan kontranya, keuntungan dan kerugiannya.
itu intensitas UVC bertambah ya kan, karena dia di belakang coil kan. Kemudian mempercepat dekontaminasi permukaan. Bisa didesain sampai mampu membersihkan udara 92% pada fase pertama. Kerugiannya, suhu udara dingin mempengaruhi output UVC. Jadi UVC itu kalau temperaturnya dingin, dia pasti akan berkurang efektivitas untuk mengeliminasi virus. Oleh sebab itu pada suhu yang dingin ya kita harus tambah jumlah lampunya atau irradiance ditambah, fluence ditambah. Dan tentunya dengan jumlah lampu yang bertambah akan mempengaruhi material-material yang ada di sekelilingnya karena radiasi. Ini contoh dari pemasangan yang ada di depan coil ya. Nah, kerugiannya, keuntungannya suhu udara hangat akan memperbaiki kinerja UVC karena dia dipasang di depan coil. Jumlah lampu lebih sedikit dibandingkan dengan UVC di belakang coil. Sama bisa didesain sampai mampu membersihkan udara 99% pada fase pertama. Kerugiannya tidak berfungsi membersihkan permukaan coil yang basah atau drain pan karena dipasangnya di daerah yang kering ya. Penggunaan energi bertambah, kemudian adanya kemungkinan penurunan kualitas dari radiasi. Maka itu dari radiasi, kena radiasi. Yang ketiga yaitu pemasangan UVC di dalam saluran udara, ya, dalam ducting. Ya. Pemasangan UV dalam udara ducting membutuhkan dosis UV yang tinggi ya untuk menonaktifkan mikroorganisme karena ada kasus on the fly saat melewati zona radiasi karena paparan waktu yang terbatas ya karena kecepatan udara itu sangat mempengaruhi faktor menonaktifkan mikroorganisme. Dan pada umumnya sistem dipasangnya di dalam ducting itu 500 feet per menit sampai 2,5 meter per detik ya, atau 2,5 meter per detik. Dan dipasangnya di beberapa lokasi. Sebabnya apa? Paparan UV itu minimum 0,25 detik ya, jadi 0,25 detik lewat dia mati itu. Setelah itu nanti lewat dia bisa aktif lagi ya. Oleh sebab itu jumlah lampunya harus ada beberapa ya. Nah itu harus dihitung ya supaya biayanya tidak terlalu besar. Kemudian juga kita menggunakan filter jangan minimum yang MERV-nya 8 ya. Atau MERV yang baik itu MERV-nya 13 ya. Itu maksimum efisiensi rating value ya. Dari berapa persen efektif daripada keaktifan filter tersebut. Nah ini contoh juga pemasangan UV dalam ducting ya. Jadi dilihat di dalam ducting itu UV dipasang nanti karena paparannya 0,25 detik ya harus dipasang beberapa dengan jarak ya untuk agar dia itu betul-betul aktif menonaktifkan virus ya. Efisien, efektif menonaktifkan virus. Nah, keuntungan dan kerugiannya dia tentunya karena dalam ducting dia bisa memperbaiki kualitas udara yang lebih baik ya. Kemudian intensitas UV-nya bertambah karena jumlah lampunya pasti lebih banyak. Nah, keuntungannya karena ducting itu kan sangat surface-nya itu sangat bisa memantulkan seperti aluminium ya. Galvanized itu bisa memantulkan jadi efektivitas UVC-nya juga bisa bertambah. Bisa didesain sampai 92%. Kerugiannya ya tadi karena suhu udara dingin ya, karena dalam ducting itu kan biasanya 15 sampai 18 derajat mempengaruhi output UVC. Jadi ya, otomatis lampunya banyak ya duitnya jadi lebih tinggi lagi ya. Dan dipasangnya di beberapa lokasi ya. Kemudian juga akses ke dalam ducting itu kan juga agak susah ya. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah itu memerlukan expert judgment ya, luas ruangan yang berapa yang mau desinfeksi, kepentingannya apa, keperluannya apa, itu harus menjadi pertimbangan baik dari konsultan, pemilik bangunan dan juga dari engineers yang mengoperasikan. Nah yang keempat selain di ketiga tadi pengapapan UVC, disinfektan ada permukaan ruangan. Ini sebetulnya yang paling efisien ya dari hasil studi adalah yang di atas permukaan ya, upper room ya menurut studi ya.
dalam perhotelan dan restoran, metode ini pada umumnya dipergunakan di tempat-tempat daerah yang density-nya tinggi, ya. Tentunya daerah-daerah yang ramai lah, ya, di kantin, kemudian di lobi. Jadi dia itu bisa betul-betul mendesinfeksi ruangan tersebut. Ya. Nah ini contoh yang buat surface disinfection, ya. Jadi yang keempat ini adalah desinfeksi untuk permukaan. Jadi permukaan ruangan dapat digunakan dalam sisi portable atau mandiri dengan berbagai jenis. Sekarang kan waktu itu kan banyak sekali itu pada zamannya COVID lagi rame, ya. Banyak orang jualan mengenai air desinfektan, ya, yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam merek. Nah kita juga harus hati-hati, apakah betul barang itu baik atau efisien. Nah, apa yang harus kita perhatikan yaitu adalah ini masing-masing unit tersebut mempunyai namanya CADR, ya, atau Clean Air Delivery Rate. Nah, jadi kalau barang-barang yang branded, ya, yang emang khusus untuk pembersihan ruangan dari virus itu rata-rata mempunyai CADR, ya. Nah, CADR itu juga dilihat berapa sebetulnya Clean Air Delivery Rate atau volume ruangan, ya, volume udara yang dikeluarkan disirkulasikan oleh mesin tersebut. Dan minimum, ya, harus antara 2 sampai 6. Disarankannya 5 air change per hour. Menghitungnya gampang, ya, itu jadi volume ruangan nanti dibagi dengan kapasitas dari CADR dari mesin tersebut. Nah, kalau kita memperoleh dapat 5 itu sudah cukup. Tentunya umumnya barang-barang yang dengan CADR-nya baik itu harganya cukup tinggi, ya, dan mahal, ya kan. Jadi antara waktu itu sekitar kalau kita mau yang bagus untuk satu ruangan itu bisa 8 sampai 10 juta, ya. Ada 15 juta kalau untuk ruangan yang besar. Nah, kalau kita melihat UVC, kita juga harus melihat dampak-dampaknya terhadap bahan-bahan organik, ya. Jadi dia maunya bahan-bahan yang di sekitarnya itu bisa terdampak, ya, kalau kita memasang UVC, ya. Jadi bahan-bahan organik yang terkena dampak itu antaranya isolasi listrik, elastomar, sealant, filter media, gasket, isolasi pipa, furniture. Nah, tingkat kerusakan pada bahan tersebut sangat bervariasi. Kemudian dianjurkan sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang bertahan dan mampu bertahan terhadap sinar radiasi UV, ya. Jadi makanya saya punya alat desinfektan box plastik dengan lampu UV itu plastiknya sudah mulai getas, ya. Karena dulu setiap hari kalau saya pulang 2 tahun yang lalu atau tahun itu selalu memasukkan barang-barang dalam UV box, ya, agar betul-betul sterilize. Nah, perlu juga diperhatikan yaitu tindakan pencegahan dan keselamatan, ya, dengan adanya pemasangan UV atau sebagai germisidal, penghapus kuman, ya kan. Juga kita harus berhati-hati terhadap aspek keselamatan karena sinar UV yang besar dari ambang batas aman yang direkomendasikan sebesar 0,2 mikrowatt per centimeter persegi dengan panjang gelombang 254 nanometer dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, ya, peradangan kornea, radang lapisan okular mata. Gejala itu umumnya tidak terasa sampai beberapa kemudian. Mata kita bisa kelilipan, gatal. Gejala itu biasa 6 sampai 12 jam setelah terpapar sinar UV, ya. Oleh sebab itu kita harus menghindari sinar UV yang langsung dan yang berlebih. Nah, kemudian bagi para pekerja yang bekerja di daerah-daerah yang mempunyai alat-alat UV, ya kan, nah sebaiknya juga harus diberi pelatihan, ya, bagaimana cara merawat kemudian hal yang baik dengan benar. Menggunakan APD, pakaian dan baju yang tidak transparan terhadap sinar UV. Kemudian juga dipasangin alat-alat pengaman di daerah-daerah yang ada
kita memasang UV tersebut. Nah, apabila kita mempunyai instalasi upper room, pasanglah tanda-tanda peringatan. Nah, jadi kalau kita punya yang dipasang di atas ceiling, kita harus mempunyai pasang signage bahwa kita mempunyai mempunyai alat ya, pembersih virus dan disinfektan yang mempunyai sinar UV. Ya. Jadi kita juga di panel harus dipasangin ya kan bahwa ini ada hubungannya dengan sinar UV. Kemudian dipasangin kontak pemutus arus. Ya. Kalau ada di ruangan itu memang dipasang UV, pokoknya di ruangan AHU, di tempat AHU kita mesti lihat pasangin kaca untuk melihat apakah lampu itu mati apa hidup. Kan kita tidak tahu kalau umpamanya di dalam itu lampunya mati atau hidup, harus pakai gelas penduga. Ya. Nah, gelas penduganya juga harus tahan terhadap sinar. Nah, itulah tindakan penjagaan dan keselamatan yang harus kita juga perhatikan apabila kita memasang UV di ruangan daerah kita. Nah, kita telah membahas UVC sebagai germicidal. Tapi tidak kalah penting itu adalah source control buat saya pribadi, itu bagaimana kita mengontrol sumber agar tidak masuk ke dalam bangunan itu pada saat itu ya. Jadi kita betul-betul ketat melakukan kontrol terhadap sumber, yaitu bagaimana kita memasang disinfectant gate kan, kemudian memasangin sensor suhu sehingga orang yang temperaturnya tinggi itu bisa terdeteksi menggunakan masker ya, menjaga jarak. Itu adalah salah satu alat-alat source control agar penyebaran virus tidak terlalu masif. Mencuci tangan ya, selalu mencuci tangan ya, itu juga menjadi alat kontrol. Dan ini adalah yang terpenting ya, source control yang juga kesehatan kita. Kalau kita sehat ya, kita tidak akan mudah terserang oleh virus tersebut. Nah, kita juga bisa mengurangi dengan kalau batuk, menutup mulut, ya, jangan batuk sembarangan, bersin apa segala macam ya. Oleh sebab itu kita menggunakan virus. Kemudian janganlah tangan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena virus itu dari droplet itu masuknya ke jalur pernafasan, itu lewat hidung atau lewat mulut ya. Oleh sebab itu kan kita harus selalu mencuci tangan setidaknya 20 detik ya. Jadi sekarang pun kita harus tetap ya, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga karena memang virus itu masih ada ya. Nanti ada virus-virus lagi. Kenapa ini saya angkat kembali, karena memang kita lihat di TV kan masih ada orang terkena virus, kemudian ada yang meninggal, jadi ada kemungkinan virus-virus baru yang datang, sehingga UVC ini adalah alat yang paling efisien di dalam kita mengeliminasi virus. Jadi kesimpulannya adalah UVC itu tidak menghilangkan partikel virus, ya kan? Tetapi dia menonaktifkan ya, sehingga virus-virus tersebut tidak bisa berkembang biak. Ya. Itu salah satu kesimpulan. Ya. Kedua, itu energi UVC sebagai desinfektan melalui induct air ya, dalam saluran udara ya, dipasangnya kemudian di atas upper air, kemudian dalam ducting, kemudian bisa alat-alat portable. Jadi penyebaran virus melalui udara sekarang sih udah kelihatan bahwa itu penyebaran lewat udara itu sudah pasti ada. Jadi aerosol itu oleh sebab itu waktu itu gencar sekali tahun kedua itu tahun kedua itu mulailah alat-alat pembersih udara mulai diisukan kembali ya, harus yang HEPA, kemudian yang MUF-nya tinggi ya, 13 sampai 14 ya. Tapi banyak pertimbangan, kemudian udaranya didilut, banyak kemasukan udara bersih sehingga bakteri atau virus itu tidak bisa berkembang biak. Kemudian pembersihan udara dapat membantu mengurangi penularan. Pembersihan udara dapat melalui sistem tata udara dan pembersihan. Hati-hatian dalam memilih kebersihan udara kita di dalam ruangan. Nah, kumpulan pustakanya ini yang saya ambil dari Astra Handbook Application 2009 chapter 62 mengenai UV dan surface treatment. Kemudian IAS Committee Report ya, mengenai germicidal ultraviolet. Kemudian ASRE short course, saya ikut course di ASRE mengenai
UVC ini. Kemudian kita juga di Indonesia, Astra Indonesia membangun epidemic task force termasuk saya, yaitu tahun 19 Agustus 2020. Jadi data-data ini kita peroleh dari situ. Dan juga dari CDC, Central of Disease Control and Prevention. Jadi memang UV itu menurut saya masih valid ya, untuk kita bicarakan karena virus itu masih terus ada dan berkembang. Dan UVC adalah dengan panjang umur 254 sampai sekarang itu menjadi alat yang paling efektif sebagai gerisida untuk menonaktifkan atau mengeliminasi penyebaran virus. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dan perlu diingat bahwa ini adalah materi ketika 2 tahun yang lalu. Kenapa saya angkat kembali? Karena kemarin saya ngomongin X1 hubungannya dengan UV yang 222. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam.